Kisah ini terjadi di Bondowoso, Jawa Timur. Di sebuah rumah kontrakan sederhana di Gang Jambu, Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kademangan, hiduplah seorang pria bernama Maharsuya Yusi Widiktya, atau yang lebih dikenal dengan nama Yusi. Usianya 33 tahun. Ia bukan orang yang banyak bicara, pendiam, sederhana, dan dikenal sebagai pekerja keras. Setiap hari Yusi menghabiskan waktunya di jalanan, menghadapi panas, hujan, dan kelelahan sebagai pengemudi ojek online demi satu tujuan, menafkahi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Bagi tetangga, keluarga ini terlihat biasa saja, tidak mencolok, tidak bermasalah. Namun, tanpa sepengetahuan Yusi, badai besar perlahan tumbuh di dalam rumah yang ia anggap sebagai tempat paling aman. Sejak Januari 2022, sang istri diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan seorang pria bernama Budi Hartono, seorang pedagang buah asal Wonosari. Awalnya hanya perkenalan di Facebook, obrolan ringan, perhatian kecil. Namun seperti banyak kisah kelam lainnya, hubungan itu berkembang menjadi perselingkuhan fisik yang berlangsung hampir 1 tahun, rapi disembunyikan di balik punggung Yusi yang lelah bekerja. Rabu 30 November 2022. Hari itu terasa biasa. Matahari bersinar terik, aktivitas warga berjalan seperti biasa. Sekitar pukul 2 siang, saat Yusi masih berada di luar mencari nafkah, Budi Hartono diam-diam masuk ke rumah kontrakan tersebut. Tujuannya satu, menemui kekasih gelapnya. Namun, ada satu detail mengerikan yang kelak mengubah segalanya. Di dalam tas yang dibawanya tersimpan sebuah pisau lipat. Sekitar setengah jam kemudian, sekitar pukul 14.30 WIB, Yusi memutuskan pulang sebentar. Mungkin ia lelah, mungkin ingin makan, atau mungkin sekadar ingin beristirahat dan beribadah sebelum kembali menarik penumpang. Ia memarkir motor, lalu melangkah masuk ke rumahnya sendiri. Rumah yang selama ini ia biayai dengan keringat dan doa. Ia tak tahu langkah itu adalah langkah terakhirnya. Begitu masuk, naluri Yusi langsung terasa tidak enak. Ada keheningan yang janggal. Suasana rumah terasa berbeda. Pintu kamar tertutup rapat di jam yang tak wajar. Dengan dada berdebar dan pikiran kacau, Yusi mendekat, lalu membuka pintu itu. Dalam sekejap, dunianya runtuh. Di depan matanya, istrinya yang ia percaya sepenuh hati sedang berduaan dengan pria lain. Lelah yang ia pendam sejak pagi berubah menjadi amarah. Harga dirinya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, terasa diinjak-injak tanpa sisa. Cekcok pun tak terhindarkan. Dalam kondisi emosi yang meledak, Yusi sempat melayangkan tangan ke arah istrinya. Sebuah reaksi spontan dari pengkhianatan yang ia lihat langsung di depan mata. Namun, situasi tak berhenti di sana. Melihat kekasih gelapnya dipukul, Budi Hartono tersulut emosi. Alih-alih merasa bersalah atau melarikan diri, ia memilih untuk membela. Dan dari titik inilah, tragedi berubah menjadi maut. Dalam hitungan detik, keadaan menjadi tak terkendali. Budi merogoh tasnya dan mengeluarkan pisau lipat yang sejak awal ia bawa. Pergumulan terjadi. Tidak seimbang, tidak adil. Yusi tak bersenjata. Ia hanya seorang ayah yang kaget, marah, dan terluka secara batin. Namun Budi menyerang tanpa ampun. 1 tusukan, 2, 3, hingga total 7 tusukan menghantam dada dan perut Yusi. Tubuh Yusi ambruk ke lantai, bersimbah darah,
tepat di dekat kamar mandi. Jeritan histeris memecah siang yang tadinya sunyi. Tetangga yang mendengar keributan segera keluar rumah. Mereka berkerumun, mengepung kontrakan itu. Di dalam, pelaku panik. Ia sempat membersihkan pisaunya, menyembunyikannya di atas plafon, bahkan bersembunyi di kamar mandi, takut diamuk massa yang mulai murka. Polisi dari Polres Bondowoso tiba tak lama kemudian. Mereka mengamankan pelaku dari amukan warga dan segera mengevakuasi Yusi. Namun nasib berkata lain. Luka-luka itu terlalu parah. Yusi menghembuskan nafas terlahirnya. Ia pergi meninggalkan 3 anak yang kini harus tumbuh tanpa ayah karena kesalahan orang dewasa yang gagal menjaga moral dan komitmen. Proses hukum berjalan. Di pengadilan, perselingkuhan itu terungkap sepenuhnya. Budi Hartono didakwa dengan pasal pembunuhan. Pada Mei 2023, Pengadilan Negeri Bondowoso menjatuhkan vonis 15 tahun penjara. Hakim menyatakan Budi terbukti secara sah dan meyakinkan telah menghilangkan nyawa Yusi. Hukuman dijatuhkan, namun kehilangan itu tak pernah bisa diganti. Kisah Yusi adalah tragedi kemanusiaan yang menyakitkan. Seorang ayah yang setiap hari berjuang di jalanan justru kehilangan nyawanya di rumahnya sendiri. Rumah yang ia bangun dengan kerja keras. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Bagi kita yang mendengarnya, kisah ini adalah pelajaran yang mahal. Perselingkuhan bukan sekadar pengkhianatan perasaan. Ia adalah awal dari rangkaian kehancuran yang bisa berujung pada kematian, penjara, dan masa depan anak-anak yang hancur. Semoga Yusi mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan semoga kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa komitmen bukan hanya janji, tapi tanggung jawab yang menyangkut banyak nyawa.